Shalom jemaat Tuhan yang Shalom, dikasihi Tuhan. haleluya. Saat ini dimanapun kita berada, sekalipun kita beribadah lewat online, tapi kita bersyukur kita bisa bersekutu dengan keluarga kita. Amin. Dan terlebih Tuhan begitu baik atas hidup kita. Amin. Hingga saat ini kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Mari saat ini kita awali ibadah kita, saat ini kita mau berdoa. Dimanapun kita berada, mari kita mau sama-sama tundukkan kepala kita. Tuhan, kami bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tak habis-habisnya Tuhan, Engkau Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib bagi kami. Meskipun saat ini Tuhan, kami hanya bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami bersyukur ada Tuhan yang menyertai kami. Amin. Ada Tuhan yang mengurapi kami. Amin. Dan kami percaya urapan Tuhan mengalir atas setiap kami semua. Amin, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami. Biar Engkau yang turut campur Tuhan. Biar Engkau yang memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama kita mau naikkan syukur kita. Kita mau mengatakan Tuhan Yesus sungguh baik. Dia sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan, kita mau naikkan syukur. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan. Ku mau memuji-Mu, haleluya. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kita berada, kita mau masuk dalam penyembahan, kita mau ucapkan syukur kita. Haleluya.
sungguh bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Ini pengakuan kami Tuhan. Ini pengakuan kami Yesus. Kami mau katakan bahwa kami mau selalu bersyukur. Sekalipun keadaan saat ini Tuhan. Keadaan tidak menentu. Tapi kami percaya janji Tuhan senantiasa. Amin Tuhan. Engkau menyertai kami. Kami mau naikkan sekali lagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi, kami mau puji Engkau Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Setiap jemaat dimanapun berada yang siap untuk memuji Tuhan, mari katakan sama-sama amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan sebab ada kuasa di dalam namanya. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh iman. Sebab dalam Yesus ada kuasa. Haleluya. Menyatu Tuhanku, menara yang teguh. Amin Tuhan. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Sama-sama kita katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Kami mau katakan Tuhan, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Kau Allah, Allah yang Tuhan, ya Bapa yang kekal. Nyatakan sama-sama umat Tuhan,
gunung batu keselamatanku. Oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau Tuhan, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Dengan penuh keyakinan umat Tuhan katakan, nama di atas segala nama. oh Tuhan, nama yang telah membebaskanku. kami percaya Tuhan, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. namamu Yesus Tuhan, Nama di atas segala nama. oh haleluya. Nama yang telah membebaskanku. Umat Tuhan sama-sama katakan, Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. oh Engkau Tuhan, Berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. ada kuasa, Ada kuasa dalam nama Yesusku. oh Ada kuasa dalam nama Yesusku. haleluya. Haleluya. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Sama-sama katakan, dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan. Sambil tepuk tangan yuk katakan sama-sama. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup. Amin Tuhan. Selamanya dia bangkit, dia bangkit. Kami percaya dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan umat Tuhan. Serukan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Oh, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Oh, oh. Sama-sama rayakan, Yesus rayakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Sebab dia telah bangkit, dia telah hidup, memberikan pengharapan untuk kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan roh kita untuk menerima janji kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus. Ku bebas, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oh,
kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oh, ku bebas. Ku menang karena Amin Tuhan. kasih-Nya padaku dan hidupku. Mari jemaat Tuhan sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, sama-sama nyatakan. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus, Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas. Nyatakan bersama-sama, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus, Oleh darah Yesus ku bebas. amin Tuhan, dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus saja, oh Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oh, ku bebas, amin Tuhan. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Sekali lagi bersama dengan segenap hati, karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Berikan sorak-sorak yang mulia buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Oh haleluya. Yesus Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena hari ini kami bersama-sama dengan tubuh Kristus di seluruh dunia merayakan kebangkitan-Mu dari kematian. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang hidup yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami, menegur kami, menguatkan kami Tuhan, dan menunjukkan kepada kami apa yang menjadi kehendak-Mu, supaya kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan pada hari Minggu Paskah ini, kita bersyukur karena kita bisa merayakan kebangkitan Tuhan kita, sekalipun di rumah saudara, tapi kuasa kebangkitan itu tidak akan berubah ya saudara. Saudaraku, hari Jumat yang lalu kita merayakan Jumat Agung. Ya, walaupun tidak beribadah, ibadahnya digabung hari ini, tapi kita memperingati hari Jumat Agung, kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus. Saudara, kalau berbicara tentang kematian, maka kita tahu satu hal, bahwa semua orang itu pasti mati, ya.
Tidak ada orang yang bisa menghindari kematian. Ada seorang penulis yang berkata, saya pernah bertemu dengan seseorang yang berkata begini, oh tenang aja, di masa depan ilmu pengetahuan sudah maju, pasti kematian itu bisa dihindari, katanya demikian. Nah itu penulis itu menulis tahun 50-an saudara. Sampai hari ini orang tetap mati ya. Jadi setiap hari ada orang yang meninggal. Tidak ada jalan keluar dari kematian. Walaupun orang yang kaya, orang yang berkuasa, orang yang berprestasi luar biasa. Tapi kalau sudah waktunya kematian menjemput, tidak ada yang bisa menghindar. Nah saudaraku, timbul satu pertanyaan, kenapa kita harus mati? Ya, saudara, kalau bisa pinginnya hidup yang lama, umur panjang, bahagia, jangan mati ya saudara, hidup terus dengan berbahagia selama-lamanya. Itu yang manusia inginkan. Bahkan orang-orang yang sudah usia lanjut pun ya berulang tahun, mak pingin apa? Pingin umur panjang katanya, mau berapa tahun lagi ya kita nggak tahu. Tapi tidak ada orang yang menginginkan kematian. Seorang yang bernama Steve Jobs berkata, bahkan orang-orang yang ingin masuk surga pun tidak ingin mati. Ya, demikian kata beliau saudara. Orangnya sudah meninggal juga. Saudaraku, kematian menjadi satu musuh yang pasti akan mengalahkan kita. Tidak peduli siapa kita, tidak peduli jabatan kita, tidak peduli status kita, kematian pasti mengalahkan kita. Kenapa kita harus mati saudara? Jawaban dari firman Tuhan adalah karena kita orang berdosa. Dalam Kejadian pasal 2 diceritakan Allah berkata kepada Adam, semua pohon dalam Taman Eden boleh kamu makan buahnya, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adam melanggar peringatan dari Allah itu dan makan dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Maka di pasal 3 Allah berkata, dengan berpeluh engkau akan mencari nafkahmu, engkau akan bekerja keras sampai engkau kembali menjadi tanah. Mati saudara. Disitulah kematian berasal. Ketika manusia memberontak terhadap Tuhan, ketika manusia berdosa terhadap Tuhan, dia memutuskan hubungan dengan Allah, sumber kehidupan. Dan sejak hari itu, kematian membayang-bayangi kita. Ada yang berkata orang yang mulai hidup, itu sebenarnya mulai mati. Ada benarnya saudara ya. Kita cuma hitung mundur aja dan tidak ada yang tahu siapa yang barisnya duluan. Mungkin yang tua, wah sudah tua duluan. Belum tentu, ternyata yang anak muda lebih dulu. Saudara, firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, makanya semua orang mati. Tidak ada orang yang tidak mengalami kematian saudara. Semua orang. Karena upah dosa adalah maut. Sehingga ini menimpa kita semua. Ini menimpa semua orang yang ada di dunia. Tapi yang lebih mengerikan daripada kematian fisik saudara. Kita nggak pingin mati ya kalau bisa hidup yang panjang. Kalau sakit berobat karena tidak ingin mati. Tidak ingin dilupakan. Tidak ingin menuju ke satu tempat yang kita tidak kenal. Itu menakutkan bagi manusia. Tapi saudara yang lebih mengerikan daripada itu adalah setelah kematian. Kenapa orang begitu ketakutan? Karena manusia itu punya insting. Ada sesuatu yang gak enak setelah kematian. Dan ini benar saudara. Karena saudaraku, setelah kematian yang ada adalah pemisahan kekal dengan Allah. Kalau saudara hari ini bisa mengalami hangatnya matahari, itu karena anugerah Allah. Kalau saudara bisa beli makanan, itu karena anugerah Allah. Kalau saudara lihat orang-orang yang saudara kasihi, itu karena anugerah Allah. Saudara bisa ketawa, lihat sesuatu yang lucu, saudara merasa senang. Itu karena anugerah Allah. Dan di satu tempat, kematian kekal, tidak ada lagi itu semua saudara. Terpisah selama-lamanya dari Allah, kekal, dan tidak ada sedikit pun kesenangan di sana. Di dalam firman Tuhan di perjanjian baru, Tuhan Yesus adalah orang yang paling banyak membicarakan tentang tempat ini yang kita kenal dengan nama neraka.
Dia berkata di sana apinya tidak akan mati, tidak akan padam dan ulatnya tidak akan mati. Tempat yang mengerikan, tempat yang penuh kesusahan, tempat yang penuh penderitaan. Ini yang ditakuti manusia, saudara. Maka kalau ada orang yang meninggal didoakan supaya masuk surga. Dibekali dengan berbagai macam hal dari dunia ini supaya di sana tidak kekurangan. Demikian pikiran manusia. Tapi tidak ada satupun yang bisa memastikan bahwa orang yang meninggal akan mendapatkan apa yang baik setelah kematiannya. Karena itu manusia takut, saudara. Kalau demikian halnya, kalau semua orang takluk pada kematian, kalau setelah kematian ada kebinasaan kekal, terpisah selama-lamanya dari Allah, menderita selama-lamanya. Maka kepada siapa kita harus minta pertolongan? Karena manusia tidak bisa menghindari kematian, manusia tidak bisa mengalahkan kematian, bahkan manusia dikalahkan oleh kematian. Kita hanya bisa minta tolong kepada Allah. Sanggupkah Allah mengalahkan dosa dan mengalahkan maut yang membayang-bayangi kita? Jawabannya, ya, dia sanggup. Allah lebih berkuasa dari segala sesuatu, termasuk dosa dan maut. Tapi pertanyaan berikutnya yang tidak kalah penting. Maukah Allah menolong kita, menyelamatkan kita, melepaskan kita dari kuasa dosa dan maut? Kita bersyukur, saudara, sebagai orang Kristen kita percaya firman Tuhan. Ya, Allah mau menyelamatkan kita. Dan Allah sudah melakukan ini di dalam Yesus Kristus. Dia adalah anugerah Allah yang diberikan bagi kita, saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita belajar, saudara. Bagaimana Yesus Kristus lebih berkuasa daripada kematian. Bagaimana dia berkuasa atas kematian dan kebangkitan, bukan hanya kematian dan kebangkitan orang lain, tapi juga dirinya sendiri. Dan setelah itu kita akan melihat bagaimana dia menyelamatkan kita dengan kematian dan kebangkitannya. Yang pertama, saudara, Yesus berkuasa atas kematian dan kebangkitannya sendiri. Saudara pasti setuju dengan saya, tidak ada orang yang berkuasa atas kematiannya. Ya, saya baru beberapa waktu yang lalu mendengar di Italia ada pasien yang kena COVID-19 ya saudara, usianya 101 tahun. Menurut saudara meninggal gak kira-kira? Umur 101 kena COVID saudara. Sembuh saudara. Lalu di Inggris ada seorang anak muda umur 17 tahun kena COVID-19 juga. Wah, anak muda daya tahan tubuhnya kuat. Meninggal saudara. Jadi tidak ada yang tahu, tidak ada yang berkuasa atas kematiannya. Ada orang yang mengalami tabrakan parah, selamat. Bahkan mungkin hanya memar-memar sedikit. Ada juga orang yang keselak saudara, meninggal. Jadi tidak ada orang yang berkuasa atas kematiannya. Tapi Yesus berbeda. Pertama-tama saya mau menunjukkan kepada saudara bagaimana Yesus menubuatkan kematian dan kebangkitannya. Tahukah saudara bahwa di dalam Injil Matius 4 kali Yesus menubuatkan kematian dan kebangkitannya. 4 kali saudara. Kalau 1 kali benar sudah luar biasa. Tapi 4 kali. Di dalam Matius 20 ayat 17 sampai 19. Dikatakan oleh firman Tuhan, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Saudara, ini adalah pemberitahuan Yesus yang ketiga kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati, disalib dan kemudian akan bangkit. Nah saudaraku, ini yang dikatakan oleh Yesus. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dia bilang. Di Yerusalemlah dia akan mati. Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Benar sekali, karena ketika Yesus ditangkap, dia dibawa ke hadapan orang-orang ini untuk diadili.
Dan mereka akan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Dan ini terjadi karena Yesus dituduh menghujat Allah. Kemudian mereka menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bangsa Romawi. Dia akan diolok-olok, disesah, disiksa, saudara, dicambuk, dianiaya, dan disalibkan. Tahukah saudara bahwa Yesus berkali-kali hampir dibunuh oleh orang Yahudi, dilempari batu. Karena dia dianggap menghujat Allah. Tapi setiap kali orang Yahudi mau merajam dia, mereka angkat batu, saudara, mau lempar. Lalu Yesus jalan dengan tenang di tengah-tengah mereka, pergi. Enggak jadi dirajam. Kenapa? Karena belum waktunya dan bukan itu cara matinya Yesus. Dia jelas berkata, Anak Manusia akan disalibkan. Saudaraku, kemudian Yesus berkata, pada hari ketiga, Anak Manusia akan dibangkitkan. Jadi dia berkuasa, saudara, atas kehidupan dan kematiannya. Bahkan dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan berkata, Bapa mengasihi aku, ini Yesus yang berbicara, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saya ingin saudara memperhatikan ini baik-baik. Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, kata Yesus. Dan dia berkata, aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Adakah manusia yang punya kuasa seperti ini? Kalau nyawa kita sudah diambil dari kita, seringkali tanpa persetujuan ya saudara ya, tiba-tiba meninggal, serangan jantung dan seterusnya. Kita nggak mau, kita tidak berkuasa memberikan nyawa kita. Apalagi mengambilnya kembali. Tidak ada manusia yang punya kuasa seperti itu. Saudara lihat orang-orang hebat di dunia. Tokoh-tokoh sejarah, tokoh-tokoh pemerintahan, bahkan tokoh-tokoh agama yang luar biasa. Tidak ada yang berkuasa mengambil nyawanya kembali. Tapi Yesus berkata, aku berkuasa memberikan nyawaku dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Siapa Yesus ini saudara? Hanya ada satu kemungkinan, karena hanya ada satu yang berkuasa atas kehidupan dan kematian, yaitu Allah. Dia adalah Allah. Saudaraku, tentang kebangkitannya dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dia berkuasa memberikan kehidupan, karena itu dia berkuasa juga atas kebangkitannya sendiri, saudara. Ketika para wanita yang selama ini ikut rombongan Yesus, saudara, mereka ingin merempah-rempahi jenazah Yesus di kuburnya. Karena pada saat Yesus mati, itu 1 hari sebelum Sabat. Jatuh hari Sabat, orang tidak boleh berpergian. Lalu hari pertama pada minggu itu, para wanita itu pagi-pagi sekali karena mereka mengasihi Yesus. Mereka bawa rempah-rempah datang ke makamnya, datang ke kuburnya. Mereka sambil ngobrol, siapa yang buka pintu batu yang besar itu buat kita ya. Karena perempuan gak kuat, laki-laki aja harus beberapa orang. Ya gak tahulah nanti minta tolong penjaga yang di sana. Mungkin seperti itu percakapannya. Tapi ketika mereka sampai ke kubur Yesus, yang mereka lihat kuburnya pintunya sudah terbuka dan tidak ada jenazah di dalam situ. Malah mereka bertemu dengan seorang malaikat. Malaikat itu berkata, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Kalau cari orang mati di kuburan, cari orang hidup nggak ada di kuburan, saudara. Dia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Ingatlah akan semua yang dikatakannya pada saat masih di Galilea. Dia harus menderita, dia harus disalib. Dan setelah itu pada hari ketiga dia akan bangkit. Kalau saudara tanya kenapa orang Kristen tidak beribadah pada hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Karena ibadah kita merayakan Tuhan kita yang bangkit. Pas 1 hari setelah Sabat saudara, maka kita beribadah pada hari Minggu. Karena kita mengingat Tuhan kita menang atas kematian. Saudaraku,
Ini yang terjadi. Yesus berkuasa memberikan nyawanya. Tidak ada yang bisa mengambilnya dari dia. Mau dibunuh pun orang gak bisa membunuh dia. Tapi ketika dia memberikan nyawanya, saudara, waktunya tiba bagi dia untuk disalib. Dan dia mengambil nyawanya kembali pada hari ketiga karena dia bangkit dari kematian. Yesus berbeda dengan orang lain. Yesus berbeda dengan guru-guru lain. Yesus berbeda dengan nabi-nabi di dalam Alkitab yang kita lihat. Tidak ada yang bisa membangkitkan diri mereka sendiri, tapi Yesus mampu. Saudara, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Yesus harus mati di salib? Apa perlunya? Bukankah dia bisa datang ke dunia lalu hidup, kemudian tidak usah mati di salib, tidak perlu bangkit langsung naik ke surga? Bisa, saudara, tapi kenapa dia mati, kenapa dia disalib, kenapa dia bangkit? Karena kita membutuhkan kematian dan kebangkitannya. Kita membutuhkan. Saya mengajak kita untuk melihat, saudara, bagaimana Yesus menyelamatkan kita dan memberi kita hidup kekal. Saudaraku, Yesus berkuasa menyelamatkan kita dan ini dia lakukan melalui kematian dan kebangkitannya. Di dalam perjamuan makan terakhir dengan murid-muridnya sebelum Yesus ditangkap dan disalib, Yesus berkata kepada mereka, Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Lalu ia mengambil roti, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ayat-ayat ini kita baca setiap kali perjamuan suci. Hanya biasanya diambil dari 1 Korintus ya saudara. Ini adalah kisah asal muasal kita merayakan perjamuan suci. Nah saudaraku, Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tubuh Yesus, ini berbicara tentang penyalipan Yesus ya saudara. Tubuh Yesus diserahkan bagi kita. Yesus menjadi manusia, Allah menjadi manusia saudara. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menanggung dosa kita di tubuhnya. Pernahkah saudara bayangkan kenapa manusia menderita? Kenapa manusia sakit? Kenapa manusia mengalami kemalangan demi kemalangan? Ini semua penyebabnya adalah dosa saudara. Manusia memberontak terhadap Allah, manusia terpisah dari sumber kehidupan sehingga yang ada dalam tubuhnya adalah kematian. Makanya kalau saudara makan udang terlalu banyak, kenceng semua saudara lehernya. Ya, karena di dalam tubuh kita ini yang ada kematian. Maka saudara kalau bertemu dengan teman yang sudah 30 tahun gak ketemu, gak mungkin kulitnya tambah kenceng saudara. Pasti jadi keriput. Menuju kepada kematian, itulah tubuh kita. Di dalam tubuh kita ada tanda-tanda dosa. Di dalam tubuh kita ada tanda-tanda kematian, saudara. Nah saudaraku, Yesus menanggung hukuman atas dosa kita di dalam tubuhnya. Dia tidak berdosa. Dia tidak mengenal dosa, tapi firman Allah berkata dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa. Dihukum karena dosa kita. Di dalam tubuh Yesus saudara, dia memikul segala kelemahan, segala dosa kita dan memakukannya di atas kayu salib. Saudaraku, Roma 8 ayat yang ketiga, firman Allah berkata, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ketika saya cari terjemahan lain dari ayat ini saudara, tidak memuaskan karena saya suka bagian akhirnya. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Daging tubuh Yesus saudara. Dipakai oleh Allah untuk menanggung dosa kita. Saudaraku, tidak mungkin dilakukan hukum Taurat. Kita ini tidak bisa memenuhi kehendak Allah. Kita tidak bisa melakukan apa yang berkenan pada Allah. Karena kita orang berdosa. Karena itu Allah menyediakan jalan.
Apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat telah dilakukan oleh Allah. Dia mengutus anaknya sendiri dalam daging. Dengan tubuh jasmani seperti tubuh kita. Dan tubuh Yesus itulah yang dihukum oleh Allah karena dosa kita. Saudaraku, di dalam Ibrani 10 dikatakan, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Yesus mempersembahkan tubuhnya sebagai korban menebus dosa kita, menanggung dosa kita. Apa yang terjadi sehingga saudara dan saya, ketika kita sakit kita bisa berdoa, Tuhan sembuhkan aku, jamah aku. Kita bisa berdoa demikian. Karena kita percaya Yesus memikul kelemahan kita. Tapi lebih dari itu saudara, kita bisa berdoa, Tuhan aku percaya dosaku sudah diampuni. Karena Yesus sudah mati untuk aku. Di dalam tubuhnya dia menanggung akibat atas dosa kita. Dia menanggung hukuman Allah atas dosa kita. Maka dia bilang, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Apakah Allah memerlukan ini? Apakah Yesus perlu mati? Tidak saudara. Tapi karena kita membutuhkannya. Maka dia mati bagi kita. Dia menanggung dosa kita. Kemudian firman Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah. Saudara, asal muasal dari hal ini adalah dalam Keluaran pasal 24 ayat yang ke-8. Di situ diceritakan bagaimana orang Israel mempersembahkan korban keselamatan. Binatang yang disembelih saudara lalu dipersembahkan sebagai korban untuk Tuhan. Musa mengambil darahnya. Nah, firman Tuhan berkata dalam Keluaran 24 ayat yang ke-8. Kemudian Musa mengambil darah dari korban keselamatan itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dipercikan darah itu pada orang Israel, kalian sudah disucikan. Ibrani berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kenapa perlu ada pengampunan? Karena kita orang-orang berdosa sekali lagi. Karena kita berdosa terhadap Allah saudara. Dan Yesus berkata dalam Matius 26 ayat 28, darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Karena sudah ada yang disembelih. Yohanes Pembaptis berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang dikorbankan, darahnya tertumpah untuk kita. Dan ini menjadi meterai untuk perjanjian baru. Kalau saudara bayangkan surat perjanjian gitu ya saudara, kita buat di notaris, ada meterainya lalu kita tanda tangan. Nah ini meterainya dari Allah, bukan dengan meterai 6.000. Bukan dengan tanda tangan, tapi dengan darah saudara. Allah meteraikan. Kalau Allah, anak Allah yang hidup, mau menumpahkan darahnya bagi kita. Ini karena dia mengasihi kita, saudara. Oleh darah Yesus, lagu yang tadi kita nyanyikan. Oleh darah Yesus, kita bebas dari dosa. Dosa kita diampuni, saudara, karena Yesus telah mengorbankan diri. Maka dia berkata, inilah tubuhku yang dipersembahkan yang diserahkan bagi kamu. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Itu semua untuk kita. Saudaraku, oleh darah Yesus kita yang tadinya terpisah dari Allah, kita memisahkan diri dari Allah ketika kita berdosa. Oleh darah Yesus firman Tuhan berkata kita diperdamaikan dengan Allah. Saudaraku, dalam Ibrani 10 ayat 19 dikatakan, saudara-saudara oleh darah Yesus Kristus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Bahkan Roma berkata, kita ini diangkat menjadi anak-anak Allah. Dari musuh-musuh Allah menjadi anak-anak Allah. Karena darah Yesus tertumpah bagi kita. Karena tubuh Yesus diserahkan bagi kita. Saudara, kematian Yesus ini sangat penting bagi kita. Dia membayar hukuman atas dosa kita. Dia menyelamatkan kita. Maka saudaraku, dosa tidak lagi berkuasa atas kita.
Saudara, luar biasa sekali. Kadang ada orang yang berkata, saya tahu harusnya saya berbuat ini, tapi saya tidak mampu melakukannya. Saya tahu ini enggak boleh, tapi saya enggak tahan. Harus dilakukan rasanya. Saudara, ketika ini terjadi, maka itulah bukti bahwa dosa berkuasa di dalam orang itu. Sama seperti ketika dalam Kejadian pasal 4, Kain membunuh Habel, saudara. Tuhan berkata, dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menginginkan engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Mampukah Kain berkuasa atas dosa? Tidak bisa. Dia tetap menjalankan rencananya, dia membunuh adiknya. Saudaraku, ini bukti bahwa dosa menguasai manusia. Tapi kita sudah melihat, Yesus mematahkan kuasa dosa di atas kayu salib. Karena itu saudara, di dalam hidup kita di dunia ini kita punya pengharapan bahwa dosa tidak akan berkuasa lagi atas orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Roma pasal 6 ayat 5-6 dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Manusia lama kita sudah disalibkan. Tubuh dosa kita ini sudah hilang kuasanya. Sekarang tubuh ini di bawah kendali kita, saudara. Mau marah? Ingat firman Tuhan. Berhentilah marah, tinggalkan panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa pada kejahatan. Stop, gak jadi. Sakit hati kepada orang. Firman Tuhan bilang, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Tadinya, Tuhan gak bisa. Orang sudi gitu ya saudara ya. Pokoknya gak akan sampai saya mati, saya ingat terus kesalahan orang itu. Tapi ketika Tuhan membebaskan kita dari kuasa dosa, kita bisa berkata, aku mengampuni dia. Karena Allah lebih dulu mengampuni aku. Yesus mau mati buat aku. Aku juga mau mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Orang yang terikat dengan kecanduan, orang yang terikat dengan dosa-dosa tertentu, dapat berseru kepada Tuhan, lepaskan saya Tuhan. Dan dia akan mengalami kuasa Allah yang menghancurkan dosa melalui kematian Yesus. Dosaku sudah dipaku di atas kayu salib dan dia tidak berkuasa lagi atas aku. Manusia lama sudah disalibkan sehingga tubuh ini tidak mengendalikan kita lagi. Malah saudara, dengan kuasa Roh Kudus kita mengendalikan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Inilah kuasa yang diberikan oleh Yesus melalui kematian dan kebangkitannya di dalam hidup ini. Tapi bukan hanya di dalam hidup ini saudara, karena Yesus bukan hanya mati untuk kita, tapi dia juga bangkit bagi kita. Saudara, Yesus telah mengalahkan musuh yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia, yaitu maut. Sudah tunduk di bawah kaki Yesus. Saudara, di dalam 1 Korintus 15 dikatakan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ada jaminan, ada janji, kebangkitan, kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Bahkan saudara dalam Roma pasal 10 ayat 11, firman Tuhan berkata, jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Satu kali nanti kita tetap akan mati saudara. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, janji Allah, rohnya diberikan kepada saudara. Maka Allah yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Allah akan membangkitkan tubuh kita. Saudara Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, saudara-saudara aku tidak mau kamu berduka cita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau saudara lihat orang yang tidak mengenal Tuhan, ketika kehilangan orang yang mereka kasihi, waduh seperti runtuh dunia.
Aduh bagaimana ya nasibnya nanti, aduh kemana ya dia pergi, aduh kita harus bagaimana ya supaya dia selamat. Tapi Paulus berkata, kita tidak seperti itu. Karena jika kita percaya bahwa Yesus Kristus telah mati dan telah bangkit, kita percaya juga bahwa orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, mari kita perhatikan apa yang Yesus katakan. Dalam Wahyu pasal yang pertama ayat 17 sampai 18. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Siapa yang lain yang disembah oleh manusia yang bisa berkata seperti ini? Aku telah mati, namun lihat aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Tidak ada yang lain yang bisa berkata demikian. Hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memegang kunci maut, saudara. Maut tunduk kepada Dia. Dan kalau Dia berkuasa atas maut, maka kita yang percaya kepada Yesus, firman Tuhan berkata kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia, kita juga akan menang atas maut. Bagi orang Kristen, kematian itu tidak menakutkan. Kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian itu awal, saudara, dari kehidupan yang kekal. Maka kalau orang Kristen meninggal, tidak dikatakan meninggal dunia dengan tenang seperti itu ya. Atau sudah enggak ada ya, kalau istilahnya orang Jawa kan udah enggak ada gitu. Ada saudara, kita ada selama-lamanya ya. Jadi kalau ada saudara seiman yang meninggal, mungkin kita perlu biasakan jangan bilang dia sudah enggak ada. Dia ada, dia malah mengalami kehidupan kekal lebih dulu daripada kita. Kita sebut orang yang meninggal di dalam Tuhan sebagai orang yang berbahagia. Kita sebut dia pulang ke rumah Bapa. Kematiannya berharga di mata Tuhan. Saudaraku, bedanya iman kita. Kematian tidak menakutkan. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah menang atas maut. Dia mati, namun dia bangkit. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus akan mengalami kebangkitan juga. Di dunia ini kita menang atas dosa, kita menang atas kelemahan-kelemahan kita. Setelah hidup di dunia ini selesai, kita masuk ke dalam hidup yang baru, yang mulia saudara. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita dengan tubuh apa kita akan dibangkitkan. Dengan tubuh seperti tubuh Kristus. Ketika Yesus Kristus dianiaya dengan begitu luar biasa, kemudian dia disalibkan, saudara bisa bayangkan seperti apa tubuhnya. Remuk saudara. Tapi ketika dia bangkit, dia tidak bangkit dalam keadaan setengah mati. Dia tidak bangkit dalam keadaan luka parah. Dia bangkit dalam keadaan sehat, sempurna, mulia. Itulah tubuh yang akan kita terima dari Allah kita nanti. Karena kita punya jaminan di dalam Yesus Kristus. Oh saudara, kuasa kematian dan kebangkitan Yesus ini menyelamatkan kita. Karena itu saudaraku, mari jadikan kemenangan atas dosa dan maut ini milik saudara melalui iman. Hanya satu yang Tuhan minta. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Barang siapa percaya kepada Yesus. Saya ingin mengajak kita melihat dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Ini adalah firman Tuhan, ya dan amin. Ya saudara, bukan saya yang ngomong tapi Tuhan yang berkata, Tuhan yang menjamin. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, hidupku ini adalah miliknya. Aku melayani dia karena Yesus adalah Tuhanku. Dan kita percaya dalam hati kita apa yang sudah saya sampaikan dalam khotbah ini.
Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dia berkuasa atas kematian. Dia sanggup memberi kita hidup kekal. Maka saudara akan diselamatkan. Saudaraku, kalau untuk hidup yang di dunia saja, semua orang ingin jaminan. Semua orang ingin kepastian. Tentunya kita ingin kepastian untuk kehidupan kita selama-lamanya. Saudara nggak mau mati hari ini dalam keadaan tidak tahu saudara akan pergi kemana. Moga-moga kalau ditimbang amalnya banyak, bukan itu yang kita mau saudara. Kita mau kepastian. Dan kepastian itu hanya ada di dalam Yesus. Saya sudah bacakan janji-janji Allah yang begitu banyak di dalam firman-Nya. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, menyerahkan hidupmu kepada Dia, percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati, firman Tuhan berkata, saudara akan diselamatkan. Dosa dan maut tidak akan berkuasa lagi atas saudara. Mari ambil keputusan hari ini saudara. Dan bagi saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita membaca di dalam Filipi pasal ketiga, ayat 20-21. Firman Tuhan berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara, kita mungkin tidak beribadah di gereja, tapi kuasa kematian dan kebangkitan Kristus harus tetap ada dalam hidup kita. Dan itu akan saudara alami setiap hari karena Roh Kudus menyertai saudara. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, dimanapun saudara berada, kita menghormati Tuhan, dan saat ini kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita kepada Tuhan, dan kita menerima berkat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat mengikuti semua perayaan Paskah dan Jumat Agung yang telah kami lalui Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau mati buat kami. Kami perlu Tuhan akan kematian-Mu. Dan kami perlu akan kebangkitan-Mu. Kebangkitan-Mu mengalahkan maut dan semua musuh-musuh yang terakhir yaitu maut untuk memberikan kemenangan bagi kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat ini. Karena kami memiliki Engkau, berarti kami memiliki kemenangan, kami memiliki kehidupan kekal. Karena Engkau telah menang daripada segala kuasa kegelapan dan Engkau memberikan kehidupan kekal bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Sertailah mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, lindungilah jemaat-Mu. Dan Engkaulah ada di tengah-tengah mereka, memberikan kepada mereka berkat-berkat-Mu di dalam pekerjaan, di dalam usaha, dan menjauhkan mereka daripada penyakit menular. Bahkan Tuhan melindungi senantiasa sampai sepanjang umur hidup mereka. Sebab itu kami doakan Tuhan, biarlah mereka senantiasa hidup sungguh-sungguh Tuhan setia kepadamu. Walaupun kami tidak bisa beribadah di gereja, tapi kami tetap setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Sebab itu Tuhan, sebelum kami akhiri ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Dengan tangan terangkat, kami mohon biarlah kasih karunia dan berkat damai sejahtera dicurahkan dari Bapa di dalam surga
di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam penyertaan dan pemeliharaan daripada Roh Kudus atas kami semua, mulai sekarang ini sampai selamanya. Biarlah berkat itu kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Sama-sama katakan, dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan. Sambil tepuk tangan, yuk katakan sama-sama. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup. Amin Tuhan, selamanya dia bangkit, dia bangkit. Kami percaya dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan umat Tuhan. Serukan.